Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 3 kecamatan di Kutai Barat terendam banjir kiriman dengan ketinggian mencapai 2 meter. Tiga kecamatan di Kutai Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Long Iram, Kecamatan Tering, dan Kecamatan Melak yang mayoritas penduduknya berada di bantaran Sungai Mahakam. Kepala Seksi Kedaruratan Kantor BPBD Kabupaten Kutai Barat menyebutkan banjir ini merupakan kiriman dari Mahakam Ulu dan sudah berlangsung selama 4 hari. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke rumah kerabat mereka. Warga khawatir ketinggian banjir akan meningkat karena tingginya intensitas curah hujan di hulu Sungai Mahakam. Untuk mengetahui banjir yang melanda Kutai Barat Mahakam Ulu, kita akan bergabung dengan Seldas Limbong, analis PB BPBD Kutai Barat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Baik, Ibu, update-nya seperti apa kondisi banjir saat ini, Bu? Apakah berangsur surut atau seperti apa? Ya, terima kasih. Air yang dari Das Mahakam dari hulu ini, mulai yang di Kecamatan Tering dan Long Iram itu mulai turun sekitar 20 cm dan mengarah ke Kecamatan Melak yang ketinggian air di Kecamatan Melak ini yang di bantaran Das Mahakam ini sekitar bervariasi dari 50 sampai 200 meter, 2 meter gitu ya, 50 sampai 200. Baik. Ibu, apakah masih ada warga yang bertahan di rumah mereka atau mungkin posko pengungsian sudah mulai dibangun? Posko kita sudah bangun, kemudian masyarakat ada yang membuat andang. Kalau di sini masyarakat itu membuat andang-andang, maksudnya tempat untuk bisa untuk menaruh barang-barang mereka di dalam rumah. Kemudian mereka mengungsi ke kerabat yang jauh dari dari bencana air ini. Oke. Hingga saat ini ada berapa kecamatan, Bu, yang terendam banjir? Ini bertambah menjadi 6 kecamatan yang masuk di dalam Das Mahakam. Jadi pesisir, jadi itu sudah masuk di Kecamatan Long Iram, kemudian Kecamatan Tering, kemudian Kecamatan Mokmanur Bulan, ada di Kecamatan Barong, di Kecamatan Melak, dan mulai masuk juga di Kecamatan Penyinggahan Muara Pahu. Kalau untuk korban terdampaknya, warga terdampak ada berapa kakak ini, Bu? Ini kakaknya sambil berjalan, Bu. Jadi ada sekitar diprediksi itu baru data masuk itu sekitar 500 kakak, Bu. Ada 500 kakak, sebagian masih bertahan ya, Bu ya, sebagian sudah di pengungsian. Ini apakah banjir langganan, memang di lokasi ini kerap terjadi banjir saat curah hujan tinggi atau seperti apa riwayatnya? Jadi riwayat banjir ini biasanya banjir tahunan. Jadi hulu daripada Das Mahakam ini kan di Kabupaten Mahakam Hulu. Jadi kalau banjir intensitas tinggi di Mahakam Hulu, kita akan mendapatkan kiriman dari sana. Jadi itu kayak estafet, Ibu. Jadi dari Mahakam Hulu masuk di Kabupaten Kutai Barat, kemudian masuk nanti di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena ilir daripada Das Mahakam ini di Samarinda. Oke. Samarinda. Baik, hingga saat ini bertambah ya, Bu, ada 6 kecamatan ya tadi yang sudah yang terdampak banjir ini. Kemudian kalau misalnya intensitas curah hujan semakin tinggi, kira-kira banjir ini akan meluas sampai kemana, Ibu? Ini akan ya meluap karena kita juga di backup juga dengan ada beberapa danau yang melintasi Das Mahakam ini. Jadi meluapnya itu ya masyarakat sudah memahami kalau sudah mulai airnya semakin tinggi, mereka akan mengungsi ke lebih yang tinggi, ke kerabat yang rumah-rumah yang lebih tinggi. Untuk antisipasi mungkin banjir ini mengarah kemana nih, wilayah mana ini, Bu? Ini banjirnya itu yang saya katakan tadi, Bu. Jadi Das Mahakam ini melewatin dari Kecamatan Melak ini, habis itu masuk di Kecamatan Muara Pahu.
kemudian Kecamatan Penyinggahan. Setelah Kecamatan Penyinggahan ini batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan airnya ini akan mengalir terus ke bawah, Bu, sampai ke laut di Kota Samarinda. Baik, upaya yang dilakukan, Bu, untuk mencegah meluasnya banjir merendam wilayah Kutai Barat seperti apa yang sudah dilakukan? Upaya kita ya tetap menyarankan ke masyarakat untuk mereka yang tinggal di pesisir supaya bisa mereka untuk bisa relokasi. Kalau tidak relokasi mandiri, ya bisa difasilitasi ke pemerintah supaya mereka lebih aman. Karena memang masyarakat di pesisir ini dulunya kan tidak ada jalan transportasi yang utama kan sungai, Bu. Das Mahakam ini dari Samarinda ke Hulu itu lewat Das Mahakam. Jadi transportasi ekonomi itu mereka lewat Das Mahakam, sehingga mereka kan membangun pemukiman di bantaran Das Mahakam ini. Oleh karena itu kami tetap menyarankan untuk masyarakat setidaknya jangan membangun di wilayah-wilayah itu. Kemudian kedua juga jangan membuang sampah sembarangan, gitu. Karena itu salah satunya juga. Dan di hulunya itu ya diharapkan supaya tidak ada penggundulan hutan-hutan yang menjadi resapan air, terutama di bagian Kabupaten Mahakam Hulu. Baik, terima kasih banyak informasinya Ibu Selda Slimbong selaku analis BPBD Kutai Barat. Sehat selalu, jaga keselamatan, Bu. Kita harapkan semoga cuaca membaik, air cepat surut dan warga bisa kembali ke rumah. Terima kasih, selamat siang.